Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab pernah mengatakan, hidup yang tidak pernah dimenangkan adalah hidup yang dulunya tidak pernah dipertaruhkan. Perkenalkan, nama saya Nur Ayuningsi dengan NPM 2429010333. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mengidentifikasi ruang lingkup, objek kajian, dan metode serta fungsi dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sebagaimana yang diketahui, sosiologi mencoba melihat objek-objek kajiannya dengan pandangan deskriptif. Artinya, ia pertama-tama hanya hendak mengetahui dan memahami berbagai hal nyata objeknya itu, tanpa memberikan penilaian apapun tentang baik maupun buruknya. Nah, dari pandangan itu, sosiologi maupun sosiologi hukum hanya akan memberikan penjelasan keadaan kualitas maupun kuantitas objeknya, sebagaimana apa adanya. Menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yaitu makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam satu masa tertentu. Lantas, apa saja sih yang menjadi ruang lingkup sosiologi hukum? Lalu, apa saja metode dalam meneliti sosiologi hukum, serta kajian, objek, dan fungsi dari sosiologi hukum itu? Untuk lebih jelasnya, maka akan kita bahas pada video kali ini. Pertama, akan kita bahas tentang apa saja sih yang menjadi ruang lingkup sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi yang paling penting, namun masih dicari tentang perumusannya. Dalam beberapa dekade terakhir ini, sosiologi hukum tidak memiliki batasan yang jelas, karena para ahli pun masih mempermasalahkan mengenai topik hal ini. Jadi gini, dalam sosiologi hukum itu kan membicarakan tentang as it is in society, not as it is in the books, yaitu sebagaimana yang ada di masyarakat, bukan yang sebagaimana yang ada di buku. Terdapat pertentangan para ahli sosiologi dengan ahli hukum mengenai adanya sosiologi hukum. Jika para ahli hukum memperhatikan tentang apa hukumnya atau yang kita kenal sebagai quid juris, sementara ahli sosiologi bertugas menentukan fakta-fakta sosial atau kita kenal dengan quid facti. Menurut ahli hukum, adanya sosiologi hukum berpotensi menghancurkan seluruh hukum sebagai norma, sebagai asas yang faktual, sebagai suatu penilaian. Menurut Sturjono Sukanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi tentang 1. Pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok sosial. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Nah, dengan berbagai pernyataan yang ada, ruang lingkup sosiologi hukum itu mencakup akan dua hal, yaitu 1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Apa sih contohnya itu? Contohnya seperti, hukum di Indonesia itu kan dasar sosialnya adalah Pancasila, maka ciri-cirinya itu seperti musyawarah dan gotong royong dan lain sebagainya. Jadi dalam pandangan sosiologi hukum, hal ini seperti mengatakan apakah undang-undang berlaku sesuai dengan hukum nasional yang menjadi dasar dari pelaksanaan hukum itu? Atau apakah justru berlawanan ataukah justru tidak sesuai dengan apa yang menjadi amanat dari undang-undang tersebut? Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Langsung aja ke contohnya nih, undang-undang tentang pendidikan tinggi terhadap gejala pendidikan. Nah, dua hal ini saling berkaitan, teman-teman. Kenapa? Karena ketika pemerintah mengeluarkan aturan tertentu dalam bentuk undang-undang yang berlaku dalam lingkup regional maupun nasional, tentu akan menghasilkan dampak yang cukup besar, yang dimana hal ini berdampak menguatkan sistem sosial yang ada di masyarakat, entah itu dalam skala yang kecil maupun dalam skala yang besar. Jadi teman-teman, sosiologi hukum itu mencakup beberapa aspek, yaitu ada interaksi sosial, norma dan nilai, struktur sosial, dan perubahan sosial. Bergulir kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang metode dalam sosiologi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam sosiologi hukum itu bervariasi, teman-teman, dan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu ada metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini itu meliputi wawancara, observasi, dan melakukan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena hukum dalam masyarakat. Misalnya apa? Misalnya pengamatan terhadap perilaku pengacara dalam persidangan, melakukan wawancara dengan individu yang terlibat dalam proses hukum.
Setelah itu ada juga analisis kasus pelanggaran hukum di komunitas tertentu. Lalu yang kedua tadi ada metode kuantitatif. Metode ini menggunakan survei dan data statistik untuk menganalisis pola dalam penerapan hukum. Misalnya, melakukan survei pertanyaan terkait kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Yang ketiga ada metode komparatif, yaitu metode yang membandingkan sistem hukum di berbagai negara atau budaya untuk memahami perbedaan dan persamaan. Nah, dalam sosiologi hukum itu ada yang namanya metode pendekatan yudiris normatif dan ada juga pendekatan metode yudiris empiris. Di dalam metode pendekatan yudiris normatif itu, metode ini berfokus pada aspek-aspek internal hukum positif, sebagai adanya asas hukum, konsepsi hukum, dan kaidah hukum. Metode ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum. Sedangkan metode yudiris empiris itu metode penelitian yang mempelajari hukum dalam kenyataan, seperti sikap, penilaian, dan perilaku yang berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Nah, metode ini menggunakan data primer berupa perilaku nyata yang diperoleh dari penelitian lapangan. Nah, dapat kita lihat ini bahwa ada perbedaan antara metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Di mana di dalam metode yuridis normatif, objeknya itu adalah jurisprudence model atau pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk metode yuridis empiris, objeknya itu ialah Sedangkan untuk metode yuridis empiris ini, objeknya itu sosiologi model, yang dimana dia itu turun langsung ke lapangan. Nah, kalau kita lihat dari fokusnya, kalau yuridis normatif ini fokusnya itu analisis aturan, yang dimana menelaah teori, undang-undang, dan asasnya. Sedangkan kalau di yuridis empiris, itu fokusnya yaitu sosial struktur, yaitu pada kelompok masyarakat. Nah, dalam hal ini itu dikenal dengan istilah des solens atau yang diharapkan dan des sein yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga akan kita bahas tentang kajian sosiologi hukum. Kajian sosiologi hukum itu meliputi berbagai topik. Pertama ada hukum dan perubahan sosial. Pertanyaan, apakah hukum dapat dan harus memimpin atau apakah hukum tidak boleh melakukan sesuatu kecuali mengikuti perubahan-perubahan di dalam masyarakat? Pertanyaan ini telah dan selalu menjadi isu kontroversial. Dalam hal ini, ada dua pendapat yang bertolak belakang tentang hubungan antara kaidah-kaidah hukum dan sikap-sikap perilaku masyarakat. Menurut pendapat yang satu, hukum itu ditentukan berdasarkan perasaan keadilan atau kita kenal dengan sense of justice. Sedangkan pendapat yang satu lagi itu mengatakan bahwa hukum itu sebagai sarana ataupun wahana di mana evolusi sosial yang terprogram dapat dilakukan. Nah, dalam masyarakat modern, peranan hukum dalam perubahan sosial lebih daripada hanya teori kepentingan saja. Dalam banyak bidang kehidupan sosial seperti pendidikan, transportasi, dan perlindungan lingkungan, hukum telah disandari sebagai instrumen perubahan penting. Ada beberapa cara untuk mempertimbangkan peranan hukum dalam perubahan sosial. Nah, Dror dalam suatu artikelnya yaitu Hukum dan Perubahan Sosial, dia mengatakan bahwa hukum memainkan peranan tak langsung dalam perubahan sosial dengan membentuk berbagai institusi sosial yang pada gilirannya mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat. Dror menggunakan ilustrasi gambarannya itu sistem wajib belajar, yang dimana dalam sistem wajib belajar ini memainkan peranan penting tidak langsung dalam perubahan dan memperkuat jalannya sistem pendidikan, yang pada akhirnya memainkan peranan langsung dalam banyak perubahan sosial. Yang kedua ada peran hukum dalam penyelesaian konflik. Sebagai contoh, pasca pandemi kala itu, di pasca pandemi COVID-19, tidak hanya pemulihan ekonomi yang diupayakan pemerintah, namun bagaimana mengatasi berbagai problematika sosial dan hukum yang terjadi selama pandemi juga perlu direnungkan. Peran hukum pasca pandemi salah satunya adalah sebagai penyelesaian sengketa. Tingginya angka kriminalitas, sengketa bisnis karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban kontraknya, dan sengketa lainnya. Dalam kondisi tersebut, peran hukum pasca pandemi adalah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di antara para pihak. Lalu yang ketiga itu ada hukum dan budaya. Jadi gini, hukum yang terlahir dari kebudayaan merupakan sistem hukum yang terlahir dari akar kemanusiaan, dari kepercayaan,
pedoman spiritual, dan kaidah-kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang sah. Contohnya aja seperti hukum adat. Hukum tersebut tetap dipertahankan karena budaya di masyarakat yang membangunnya. Hukum adat antara masyarakat Jawa, Aceh, Bugis adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep negara hukum pluralistik, di mana hukum hadir berbentuk pluralisme. Hukum dapat ditegakkan berdasarkan nilai-nilai yang menjadi bagian dari budaya dan penegakan hukum. Dapat diamati dalam cara hidup masyarakat. Oleh karena itu, hukum dapat dianggap sebagai bagian dari suatu kesatuan sistem sosial budaya. Yang keempat, ada pengaruh globalisasi terhadap hukum. Nah, contohnya itu seperti munculnya berbagai undang-undang hak asasi manusia di Indonesia sebagai dampak dari munculnya instrumen hak asasi manusia internasional, utamanya Statuta Roma tahun 1998. Guys, hukum nasional kan dibentuk haruslah hukum yang kontekstual dan sesuai dengan masyarakat Indonesia, mengedepankan kepentingan seluruh rakyat, bukan hukum yang mengedepankan globalisasi tanpa memperhatikan aspek-aspek lokal keindonesiaan. Gini, harmonisasi hukum merupakan solusi mutlak dalam permasalahan ini, dirancang sebagai sarana untuk menciptakan seperangkat peraturan yang prinsip-prinsip dasarnya berasal dari hukum nasional masing-masing negara. Dengan demikian, masing-masing negara tidak akan merasa kehilangan kendali atas aktivitas warga negaranya. Lalu, objek sosiologi hukum. Nah, ketika sosiologi dan hukum diintegrasikan ataupun disatukan, maka harus ada kesamaan bidang yang saling melengkapi. Nah, dalam hal ini, ada beberapa hal yang menjadi ranah bersama untuk kedua ilmu tersebut. Pertama itu masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena sosiologi beranggapan bahwa masyarakatlah yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum. Sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat. Dengan kata lain, ada dan berlakunya hukum berasal dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Kedua itu lembaga. Kenapa lembaga, guys? Lembaga itu sangat berpengaruh dalam pembentukan dan penegakan hukum. Hukum melihat lembaga sosial sebagai elemen penting untuk menjadi konduksi pengawasan berjalannya hukum dalam masyarakat. Lalu ada yang ketiga itu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, karena hukum dipengaruhi dan mempengaruhi proses interaksi sosial. Interaksi sosial menjadi kebutuhan bersama pada sosiologi maupun hukum. Setiap tindakan yang memiliki arti sosiologi adalah tindakan sosial, sementara bagi tindakan yang mempengaruhi orang lain juga merupakan tindakan hukum. Yang kelima, ada fungsi sosiologi hukum. Menurut Purbacaraka dan Sudarno Soekanto, fungsi ataupun kegunaan sosiologi hukum itu ialah yang satu, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial. Kedua, mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum tertulis tentang bagaimana mengusahakan agar suatu undang-undang melembaga di masyarakat. Ketiga, mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum tertulis, misalnya mengukur berfungsinya suatu peraturan di dalam masyarakat. Jika dilihat dari realitasnya, kegunaan atau fungsi sosiologi hukum itu terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Kedua, penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengadilan sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Ketiga, sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat. Nah, singkatnya dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi objek pembahasannya. Kedua jenis hukum ini sama-sama dibicarakan dalam konteks fungsional dan sinergis, atau bahkan disfungsional dan kontroversial. Lalu di dalam sosiologi hukum terdapat pertentangan para ahli sosiologi dengan ahli hukum mengenai adanya sosiologi hukum. Para ahli hukum memperhatikan tentang apa hukumnya, quid juris yang kita kenal, sementara ahli sosiologi bertugas menentukan fakta-fakta sosial atau quid facti. Menurut ahli hukum, adanya sosiologi hukum berpotensi menghancurkan seluruh hukum sebagai norma, sebagai asas yang faktual sebagai suatu penilaian.
Nah, melalui berbagai metode penelitian, sosiologi hukum memberikan kajian mendalam tentang bagaimana hukum bekerja, bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum, dan bagaimana hukum dapat berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika sosiologi dan hukum diintegrasikan, maka harus ada kesamaan bidang yang saling melengkapi. Sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesis antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana keadilan. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.